Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Terpujilah Allah, sumber kehidupan, sumber kasih yang selalu memelihara, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan akan pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjalani dan menikmati hari-hari kami. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, tuntunlah kehidupan kami dan bimbinglah sehingga kami selalu terdapati hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan rohani kita, ada saat-saat ketika kita merasa lemah, bingung, dan tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan atau sedang karyakan di dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya, mengapa doa tidak segera dijawab? Mengapa jalan yang kita sedang usahakan terasa tertutup? Atau mengapa tantangan demi tantangan yang kita jalani tidak ada habisnya melainkan begitu berat? Di tengah semua itu, firman kehidupan bagi kita melalui 1 Korintus 1 ayat 24 mengarahkan hati kita, mengarahkan pandangan kita kepada satu kebenaran yang tidak pernah berubah, yaitu Kristus adalah kekuatan dan hikmat. Bagi dunia, ketika kita boleh memandang Kristus, memandang salib, hal itu nampak seperti hal yang bodoh. Tetapi bagi kita yang bergumul, yang hidup di dalam kepercayaan kepada Allah, memandang salib adalah sesuatu hal yang mengubah, memperbaharui, menguatkan, dan memberi hikmat yang melampaui pengertian manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus yang sedang di dalam pergumulan dan perpecahan. Adanya kesombongan, adanya kekacauan di dalam ibadah, adanya hati yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Mereka hidup di tengah budaya yang menjunjung filsafat atau pemikiran manusia, kebijaksanaan dunia, dan pengaruh-pengaruh kekayaan atau hedonisme. Dalam situasi yang seperti itu, Paulus mengingatkan kembali jemaat bahwa pusat iman Kristen bukanlah tentang teori-teori atau retorika, bukan tentang kebijaksanaan atau kekuatan manusia, bukan tentang kecerdasan-kecerdasan dunia, melainkan hikmat yang hidup di dalam pengalaman di dalam Allah, melainkan Kristus yang tersalib dan yang bangkit tersebut. Bagi orang yang dipanggil Allah, Kristus adalah kekuatan yang memampukan dan hikmat yang menuntun kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada ayat hari ini kita diajak untuk melihat bahwa yang pertama kita diingatkan hanya di dalam Kristuslah ada kekuatan. Dalam bahasa Yunani kata kekuatan di sini adalah dunamis, akar kata dari dinamit. Ini adalah kuasa yang aktif, yang mengubah, yang menghancurkan, yang memberikan kehidupan bagi orang yang membutuhkan semangat, menghidupkan yang mati, menghancurkan halangan-halangan. Salib Kristus yang dunia anggap sebagai kekalahan justru menjadi titik balik kemenangan terbesar dalam sejarah manusia. Ketika iblis berpikir bahwa kematian Kristus adalah akhir dari rencana keselamatan, justru kita diajak untuk mengingat bahwa salib itulah kuasa dosa yang telah dipatahkan. Ketika Yesus bangkit, kuasa maut telah dikalahkan dan kita diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena itu ketika kita pun merasa lemah,
Ketika kita pun merasa kebingungan dan di dalam pergumulan yang berat, kiranya kita boleh memandang salib, bersandar hanya pada Allah, Kristus Sang Juru Selamat. Kelemahan kita bukan penghalang bagi kuasanya. Justru di dalam kelemahan, kesadaran akan keterbatasan kita, disitulah kita dapat merasakan karya Tuhan bekerja dan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut kita kuat oleh diri sendiri, tetapi Dia memperlihatkan kita bahwa Ia datang, bahwa Ia hidup dan kita dapat bersandar kepadanya. Kita dapat percaya bahwa kuasanya cukup untuk memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekiranya hari ini kita sedang berada di dalam pergumulan yang teramat berat, yang tidak dapat ditanggung sendiri. Entah itu ketika berada di dalam keadaan duka, masalah keluarga, tekanan pekerjaan, penyakit, atau bahkan kecemasan batin. Ingatlah bahwa Kristus adalah kekuatan kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga kuasa yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita boleh menjalani hari ini di dalam rasa sukacita kepadanya. Hingga pada bagian yang kedua kita boleh melihat bahwa Kristus adalah hikmat. Ketika dunia mencari hikmat melalui pendidikan, kemampuan intelektual, strategi bisnis, atau berbagai metode manusia, hal tersebut boleh mengingatkan kita juga untuk belajar dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Hikmat yang tidak bersumber hanya pada pengetahuan manusia saja, tetapi juga didasari dari Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Hikmat Allah seringkali tampak tidak masuk akal bagi logika dunia. Tetapi justru itulah yang membuatnya memberikan kita kepercayaan, kekuatan, dan melihat karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hikmat Allah terlihat di dalam setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Dia memperlihatkan cara yang tampak tidak masuk akal. Ia memilih yang lemah. Ia hadir di dalam kesederhanaan dan bahkan bodoh bagi dunia, yaitu salib yang menyelamatkan manusia. Tetapi hikmat mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah tentang apa yang dipandang dunia, melainkan mengenal Kristus dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Ketika kita menghadapi kebingungan atau ketidakpastian, marilah kita mencari hikmat Kristus melalui firman dan doa. Hikmat itu tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga menuntun langkah, memberi damai, dan mengarahkan kita pada keputusan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada akhirnya firman kehidupan bagi kita pada hari ini mengajak kita untuk mau melakukan panggilan di dalam Allah, untuk mau berserah kepada Allah dan untuk mau percaya di dalam kesetiaan kepadanya. Sehingga pada akhirnya kita tetap terdapati setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu kepada kami melalui firman kehidupan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami boleh diteguhkan bahwa Engkaulah Allah yang akan memelihara kehidupan kami. Kiranya ketika pun kami berada di dalam tantangan, pergumulan, kekhawatiran, ataupun ketakutan, kami boleh berserah dan percaya kepadamu di dalam keutuhan hidup kami. Sehingga kami selalu terdapati hidup setia sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.